Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Hari ini saya akan bercerita tentang satu masalah kesehatan yang agak interesting, agak menarik, yang dipanggil sebagai resdung dalam bahasa Malaysia atau bahasa Sabah juga, dan di dalam bahasa Inggrisnya dipanggil sebagai allergic rhinitis. Nah, allergic rhinitis ini kalau diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Malaysia sebenarnya bermaksud hidung yang mempunyai radang disebabkan oleh allergic ataupun alahan. Jadi artinya resdung atau allergic rhinitis ini adalah sebenarnya keadaan di mana hidung kita yang sentiasa merah berair sumbat radang disebabkan oleh kehadiran sentiasa allergic di dalam hidung tersebut. Nah, bila disebut allergic artinya adalah bahan yang menyebabkan dia allergic, bahan yang menyebabkan dia gatal hidung itu. Oke. Dan selalunya bahan-bahan ini disebabkan oleh persekitaran seperti habuk, miang, hama, asap, udara yang sejuk, udara yang kering, udara yang terlampau panas, dan bermacam-macam lagi, termasuk juga bulu-bulu binatang seperti kucing, anjing, ayam, hamster, dan sebagainya. So, semua ini boleh menjadi puncak kepada allergic di hidung, menyebabkan terjadilah resdung ataupun allergic rhinitis. Tanda-tandanya yang selalu diperhatikan adalah hidung yang sentiasa berair, hidung yang sentiasa gatal, hidung yang sentiasa sumbat, saja bernapas pun susah, dan kadang-kadang juga melibatkan gatal-gatal di sekitar mata juga. Oke, so bila kita ada masalah allergic rhinitis, perkara yang paling pertama kita perlu buat adalah kita kena elakkan semua punca-punca allergic yang saya sebut tadi. Mungkin kita tidak tahu mana satu yang menyebabkan kita allergic di hidung, tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita elakkan semua itu. Kalau boleh elakkan sedapat yang mungkin. Semua tempat yang berhabuk, bermiang, berhama, berbulu binatang, udara terlampau sejuk, ekon, udara terlampau kering, ekon juga, dan juga udara yang terlampau panas. Alright, kita kena elakkan itu sedapat-dapat yang mungkin. Dan langkah yang kedua adalah kita kena tingkatkan daya tahan badan kita. Kita punya immune system kita kena perbaiki. Sebab kita tahu bahwa masalah allergic ini disebabkan oleh sistem daya tahan badan atau immunity yang bingung sikit. Karena itulah dia overreactive kita bilang. Benda-benda yang tidak bahaya, habuk, miang, masuk dalam hidung kalau orang lain tidak masalah. Kalau kamu pula overreactive, terlampau kuat rangsangannya menyebabkan hidung sumbat berair dan kadang-kadang gatal. Itulah yang dikatakan masalah daya tahan badan yang agak bingung sedikit. Alright, so perkara yang kedua perlu kita lakukan adalah tingkatkan, kuatkan daya tahan badan immunity kita supaya dia tidak mudah bingung. Macam mana kita tingkatkan daya tahan badan kita, macam mana kita perbaiki immune system kita. Itu ada 10 cara yang sudah saya bincang di dalam Facebook. Saya akan sertakan linknya di dalam ruangan komen. Sila baca. Kalau mau kasih terang 10 itu dalam video ini sampai besok pagi lah nanti kita sini. Oke, itu yang kedua, sila tingkatkan daya tahan badan. Ada 10 cara, sila baca di dalam link Facebook yang akan saya sertakan di dalam ruangan komen di bawah ini. Yang ketiga untuk merawat ataupun mengendalikan resdung ini terpaksalah macam manapun makan obat juga sementara kita menunggu daya tahan badan kita bertambah baik. Obat yang kita perlukan kadang-kadang perlu yang simple-simple saja seperti antihistamin, kita boleh beli di farmasi. Kasih tahu saja saya mau obat resdung, bilang selalunya boleh didapati over the counter ataupun boleh didapati dari pegawai-pegawai farmasi di kedai farmasi. Kalau kita mau obat yang lebih kuat, mungkin perlu jumpa dokter lah. Dan kadang-kadang dokter juga akan pastikan adakah kamu perlu antibiotik.
ataupun obat-obat lain yang berkaitan. Oke, so perlu obat juga untuk menangani masalah resedung ini. Perkara yang perlu saya sebut di sini adalah kadang-kadang penyakit resedung ini juga dipanggil sebagai sinusitis ataupun rhinosinusitis. Memang ini kita bilang boleh berlaku, boleh tertukar dengan mudah, di mana resedung itu kadang-kadang dipanggil rhinosinusitis ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai allergic rhinitis juga. Tetapi dari segi pengalaman saya, kebanyakan masyarakat di Sabah ini akan merujuk perkataan resedung itu kepada keadaan yang lebih mirip kepada allergic rhinitis. Sinusitis, rhinosinusitis selalunya lebih kepada jangkitan di rongga-rongga tengkorak kita seperti di pipi, di hidung, dan juga di tengkorak depan ini. Dan itu selalunya melibatkan sakit muka yang sangat teruk, sakit kepala yang sangat teruk, dan memang ada tanda-tanda sumbat hidung telinga juga. Kebanyakan pesakit yang datang ke klinik mengadu dengan tanda-tanda rhinosinusitis ini, mereka tidak akan merujuk penyakit mereka sebagai resedung, tetapi lebih kepada sakit kepala, sakit muka, dan sebagainya. Jadi terpulang kepada dokter untuk membuat diagnosis yang betul sama ada maksud resedungnya itu sinusitis ataupun allergic rhinitis. Untuk kebanyakan masa yang saya perhatikan sepanjang pengalaman saya bekerja sebagai dokter di Sabah ini, memang kebanyakan penduduk Sabah akan merujuk penyakit resedung itu kepada allergic rhinitis. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, suka saya katakan bahwa tidak betul lah apa cerita di dalam Facebook itu yang bilang resedung ini ada giok tumbuh di hidung lah, ada kuman besar-besar di sana, ada kumbang lah, dan sebagainya. Tidak ada giok di dalam hidung kita untuk penyakit resedung ini. Yang ada hanyalah sejenis keadaan yang dipanggil alahan ataupun allergic kepada persekitaran. Jadi saya ulangi secara ringkasnya, masalah resedung ataupun allergic rhinitis ini adalah masalah alahan dan perlu ditangani dengan 3 cara yang simpel sahaja. Yang pertama, kita mesti elakkan punca-punca alahan ataupun allergic itu. Yang kedua, kita mesti tingkatkan daya tahan imun sistem kita supaya dia tidak bingung-bingung dan terlalu overreaktif terhadap benda-benda yang senang-senang, simpel-simpel saja di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita terpaksa juga makan antihistamin ataupun obat alergik untuk sementara waktu untuk menenangkan keadaan resedung ini. Sekian dan terima kasih.